warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sambil kita berniat i'tikaf, kita pada zuhur yang berbahagia ini mencoba mengkaji tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Jadi ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada 5 waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Artinya kata sahabat, kami dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu as-salat fi thalathati awqat, dalam 3 waktu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain yaitu fi khamsati awqat, dalam 5 waktu. 5 waktu ini dilarang untuk melakukan salat. Yang pertama, ba'da salati subhi, setelah salat subuh. Maka tidak ada salat sunat setelah salat subuh. Ini dilarang, makruh tahrim. Yang kedua, inda tulu'i syamsi, ketika sedang terbitnya matahari. Ini di saat orang kafir yang menyembah matahari, dia beribadah di saat matahari terbit. Itu dilarang, tidak boleh melakukan salat waktu tersebut. Hatta, sehingga naiklah matahari biqadri rumhin, ukuran 1 tombak. Begitu matahari sudah naik ukuran 1 tombak, itu telah hilang makruh tahrimnya. Artinya sudah dibolehkan untuk melanjutkan salat. Yang ketiga, indal istiwa, ketika istiwa, nyekeng tanya bahasa Aceh dengan jad urodima, sebelum zawal, sebelum tergelincir. Kalau sudah tergelincir, hilanglah makruh tahrimnya. Yang keempat, ba'da salatil asri, setelah salat asar. Maka kalau kita lihat kan enggak ada salat sunat setelah salat asar, enggak ada itu. Jadi setelah salat asar dilarang untuk melakukan salat. Yang kelima, inda ghurubi syamsi, ketika sedang terbenamnya matahari, itu dilarang untuk melakukan salat. Timbul pertanyaan, apa konsekuensinya kalau kita melakukan salat dalam waktu-waktu yang dilarang itu? Apa konsekuensinya? Yang pertama, perbuatan tersebut haram. Maka dalam kitab disebut dengan makruh tahrim, haram. Konsekuensi yang kedua, la tanaqidu salat, tidak terangkat salat. Salat yang kita lakukan itu tidak terangkat. Artinya ada kita kerjakan sama dengan tidak ada, tidak terangkat. Ini konsekuensinya.
Yang ketiga, wa yatimu fa'iluha, berdosa orang yang mengerjakan salat. Bila mana kita lakukan salat dalam waktu tersebut, kita berdosa. Ini konsekuensi yang ketiga. Maka disebutkan wa yatimu fa'iluha. Yang keempat, mu'anidun li syar'i, perbuatan tersebut bertentangan dengan syarak. Kenapa? Rasul melarang kita melakukan. Di tempat yang dilarang oleh Rasulullah, kita melakukan salat di situ. Maka perbuatan tersebut bertentangan dengan syarak. Pertanyaan selanjutnya, salat apa saja yang dilarang? Salat apa saja yang dilarang? Jawabannya, salat yang tidak ada sebab. Salat yang tidak ada sebab kita bawa dalam waktu makruh tahrim itu dilarang. Mana contoh salat yang tidak ada sebab? Sebagaimana salat yang telah kita sampaikan waktu subuh kemarin. Salat apa namanya? Salat tasbih. Itu tidak boleh dilakukan ba'da salat subhi, setelah salat subuh, atau inda tulu'i syamsi, ketika sedang terbit matahari, atau inda istiwa, ketika dengan ja'ura, atau ba'da salat asri, setelah salat asar, atau inda ghurubi syamsi, atau ketika sedang terbenamnya matahari. Itu tidak boleh dilakukan, karena salat tasbih itu salat mutlak itu. Itu tidak ada sebab, tidak boleh kita bawa itu dalam waktu makruh tahrim. Illa laha sababun, kecuali sabit baginya salat tersebut ada sebab, itu boleh. Salat yang ada sebab boleh dibawa dalam waktu makruh tahrim. Mana contohnya? Ka salat wudu, seperti salat sunat wudu 2 rakaat. Umpamanya selesai salat subuh, kita mungkin jalan-jalan, dah capek jalan-jalan, mungkin kita temukan menasah masjid atau musalla, kita berwudu. Setelah itu kita salat sunat 2 rakaat. Salat sunat wudu itu ada sebab. Sebabnya karena kita sudah berwudu, maka dibolehkan untuk melakukan salat sunat wudu. Itu ada sebab, boleh itu. Umpamanya keluar di sini asar, umpamanya setelah salat asar di sini jalan-jalan ke pasar, kemudian kita temukan masjid kosong itu. Kemudian rencana masuk masjid, salat 2 rakaat. Apakah itu boleh padahal kita telah melakukan salat asar? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada sebab. Sebabnya karena kita masuk masjid, maka salat sunat tahiyat masjid boleh. Itu salat yang ada sebab namanya itu. Umpamanya setelah salat asar, kita tawaf. Tawaf bukan di sini, tawaf di Makkah. Itu nak tawaf di Aceh. Tawaf. Setelah kita tawaf, kita melakukan salat sunat tawaf 2 rakaat. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Karena ada sebab. Apa sebabnya? Sebab karena kita telah melakukan tawaf. Boleh. Itu namanya salat yang ada sebab, boleh dikerjakan. Begitu juga kita tawaf umpamanya setelah subuh. Setelah itu kita salat sunat tawaf, boleh? Jawabannya boleh. Contoh selanjutnya, salat yang ada sebab, setelah asar ada gerhana matahari. Setelah asar ada gerhana matahari. Apakah kita boleh salat gerhana padahal waktu itu waktu makruh tahrim? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada sebab, karena ada gerhana matahari. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya salat yang dilarang itu salat yang tidak ada sebab.
Adapun salat-salat yang ada sebab itu dibolehkan dalam 5 waktu yang telah kita sebutkan tadi itu, dibolehkan. Pertanyaan selanjutnya, dalam satu sisi ba'da subuh ketika terbit matahari ada hadis melarang melakukan salat. Di sisi lain ada hadis yang mengatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk wirid, zikir atau baca Quran, iktikaf, kemudian dia setelah itu saat matahari terbit dia salat 2 rakaat yang disebut dengan salat syuruk. Ini pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang tam, yang sempurna. Itu kan ada hadis. Apakah ta'arud? Maksudnya apakah bertentangan dengan hadis larangan tadi dengan hadis ini, hadis perintah yang sangat besar pahalanya? Jawabannya tidak ta'arud. Tidak ta'arud, tidak bertentangan. Karena kita tidak melakukan salat syuruk itu setelah salat subuh, dan kita juga tidak melakukan salat syuruk atau isyraq itu ketika matahari sedang terbit. Tidak waktu itu kita lakukan. Kapan juga kita lakukan? Kita lakukan salat syuruk itu setelah matahari naik ukuran 1 tombak. Artinya tidak lagi ketergantungan di kaki langit, itu telah naik dia. Kalau matahari sudah naik 1 tombak, hilanglah waktu makruh tahrib. Disitulah kita pertempakan salat isyraq atau salat syuruk. Kan tidak bertentangan. Yang salah selesai salat subuh matahari belum terbit salat syuruk, itu salah. Atau ketika sedang matahari terbit, itu sama dengan ibadahnya orang kafir yang sembah matahari. Salah, itu dilarang, itu enggak boleh kita sama ibadah dengan mereka. Jadi supaya tidak dilarang, kita lakukan di saat telah hilangnya waktu makruh tahrim, setelah matahari telah naik ukuran 1 tombak. Disitulah kita letakkan syuruk atau salat isyraq. Bahkan dalam pandangan sebahagian besar ulama mengatakan salat isyraq itu atau salat syuruk adalah muqaddimahnya salat duha. Jadi dilakukan di saat masuknya waktu duha, muqaddimahnya duha. Bahkan ada yang mengatakan salat isyraq atau salat syuruk itulah salat duha. Jadi jangan ada salat duha sebelum matahari terbit, itu ditertawakan oleh orang lain. Ada masjid pemanya yang salat duha sebelum matahari terbit. Apa makna duha? Duha itu matahari sedang naik, itu lagi memanas naik. Kalau sebelum terbitnya matahari apakah ada duha? Tidak ada itu. Jadi namanya isyraq atau syuruk kan matahari sedang terbit. Sama seperti salat maghrib. Apa makna salat maghrib itu? Matahari terbenam. Apakah kita salat maghrib sedang terbenamnya matahari? Kan tidak juga. Isyraq, syuruk, matahari sebelah timur itu, matahari terbit. Masyriq, maghrib. Coba kita lakukan logika itu. Masyriq, matahari terbit. Maghrib, matahari terbenam. Apakah salat maghrib itu ketika sedang ghurub, sedang terbenamnya matahari? Tidak. Juga itu masuk dalam waktu makruh tahrim. Kapan kita salat maghrib itu? Ba'da ghurub, setelah terbenamnya matahari. Begitu juga setelah terbit naik 1 tombak, disitulah kita pertempakan salat isyraq atau salat syuruk. Mungkin ini sebagai muqaddimah. Selanjutnya kita kembalikan kepada protokol atau moderator. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tapi ditanyakan yang mudah-mudah saja itu. Jangan yang susah-susah. Ini puasa, ini nggak sanggup kita berpikir ini.
Ini yang bicara hari ini kelemah ini enggak makan, enggak minum nanti habis maghrib baru ada kekuatan lagi. Maka ditanyakan yang ringan-ringan. Kalau ada yang berat juga tidak dijawab, tidak dipaksa, pasti diserahkan ke moderatornya itu. Baik Ustaz, mungkin kamu akan menunjuk, mudah-mudahan nanti jawaban itu Ustaz. InsyaAllah. Jadi baik Bapak Ibu yang kita katakan sekarang, ini saya mungkin tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz, ya, ada 5 waktu yang dilarang sholat, kemudian banyak yang disampaikan oleh Ustaz. Mungkin ada hal-hal yang berkenaan dengan ibadah sholat dulu yang akan ditanyakan. Silakan ada pada sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum adanya salat subuh kan dilarang dengan Tengah hidupin. Terima kasih. Ya. Aja. Mungkin ada yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan Nabi serta jemaah. Yang bertanya Nabi masalah masih dalam warganya kita lakukan sembahyang qada, sembahyang wajib yang 3 wujud. Ya. Ya. Assalamualaikum. Ada satu lagi biasanya yang beri jawab Ustaz. Enggak, ini dulu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Yang kira-kira tak pertanyaan ke kau kalau lu pegang mana mau yang kira pertanyaan nyan urusan moderator untuk jawab yang demi-demi kalau tak puasa yang kira-kira kerau punya dia mau gerak bilang kira kalau demi sare je maknanya tengah jauh roti mang hal lepas yang kira-kira. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan salat subuh? Begitu terbangun matahari sedang terbit. Posisi matahari posisi dalam waktu makruh tahrim. Apakah boleh kita salat subuh di saat matahari sedang terbit? Kan itu pertanyaannya. Ya. Timbul pertanyaan selanjutnya. Apakah salat yang kita kerjakan itu salat ada sebab atau tidak? Ini analisis pertama. Jawabannya, salat yang ingin kita kerjakan itu salat yang ada sebab. Apa sebab? Karena subuh tadi tertinggal. Kan tertinggal. Salat yang ingin kita kerjakan di saat matahari sedang terbit. Pertanyaannya, apakah salat tersebut ada sebab atau tidak? Jawabannya, ada. Apa sebabnya? Sebabnya tertinggal salat subuh. Berarti ada salat yang luput, ada salat yang tertinggal. Tidak masalah, karena salat itu ada sebab. Ditanya kau kerja dan temayang tengah matahari terbit. Gimana pegawai teman? Kau tinggal temayang tubuh pun. Kau benar? Paling-paling ikut tengah mudah bertelak lah. Damah bio malam ikut. Begadung dengan syik. Yang kabeh itu. Kita buat salam, Assalamualaikum dah jaju. Malam begadung dengan syik mai dengku pada dengan chipnya pertanyaan dengku katanya mandu. Mana mungkin chip dengku mau kedepur dok dan chip kata katanya. Berarti jelas pada itu dibolehkan karena itu ada sebab. Ya. Pertanyaan kedua ini dalam tersebut ada sholat qada. Iya. Pertanyaan yang kedua hampir sama dengan pertanyaan yang pertama, cuma redaksi berbeda. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Tapi ada analisis pertanyaan yang kedua itu, ada analisis khusus itu. Kenapa? Kalau seperti pertanyaan yang pertama, berarti kita tidak sengaja memilih waktu makruh tahrim untuk qada salat.
Cuma begitu kita bangun, kita berhadapan dengan waktu makruh tahrim. Apakah boleh kita lakukan? Jawabannya boleh, karena ada sebab. Sebab tadi tertinggal salat subuh. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita ambil waktu makruh tahrim itu untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal? Kan lain pertanyaannya setelah kita analisis. Lain. Bagaimana kalau umpamanya setelah salat subuh kita mengambil waktu untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal, habis salat asar bedah qadha sembahyang gerod, atau tengah hidup matauro dak kata-kata sembahyang gerod, atau tengah hidup matauro tajak melatah hawai becut dak kata-kata sembahyang. Apakah itu boleh? Kan itu pertanyaannya. Jawabannya, kalau memang kita memilih, ya kan memilih waktu makruh tahrim itu untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal, berarti kan ikhtiar, memilih pada salat subuh untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal. Ini haram mutlak. Haram mutlak. Baik dia ada sebab atau bi ghairi sababin. Baik salat tersebut salat yang ada sebab, yaitu qadha tadi, atau bi ghairi sababin, atau salat tersebut salat yang tidak ada sebab. Haram mutlak. Kalau haram mutlak, la tan'aqidu salat tersebut tidak terangkat. Tidak terangkat itu. Karena kita sengaja memilih waktu makruh tahrim untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal. Maka saya ada pengajian ibu-ibu, saya larang itu. Saya lihat itu pada subuh mereka bangun salat